Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Fikri. Kali ini kita akan masuk ke episode 4 tentang ayat-ayat neuroscience. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surat Al-A'la ayat ke-4 ya. Quran surat Al-A'la ini Quran surat nomor 87 ayat ke-4 ya. Nah, tapi sebelum kita bahas ini, kita mau review sedikit soal episode 3, yaitu kita bahas Quran surat An-Nahl ayat 68 ya. Quran surat An-Nahl ayat 68 ini di titel saya tuliskan ayat emanasi. Kenapa emanasi? Karena surat ini berbicara soal proses pewahyuan kepada hewan ya. Ternyata makhluk yang menerima pewahyuan itu tidak hanya manusia saja dalam konteks nabi-nabi, tapi hewan juga menerima wahyu. Yang menariknya apa? Berarti kita bisa refleksikan bahwa struktur jiwa atau otak hewan itu able dalam menerima revelation, able dalam menerima informasi-informasi yang sifatnya non indrawi, atau informasi sifat-sifatnya yang divine, sifatnya ilahiyah. Karena wahyu itu adalah divine information dalam konteks revelation, tentunya tuh pewahyuan. Nah, itu yang menarik. Jadi otak hewan itu memediasi proses pewahyuan dari aktif intelek kepada potensial intelek atau material intelek. Jadi aktif intelek itu atau akal aktif itu sifatnya metafisik, dia sifatnya divine dan sifatnya incorporeal, sementara akal potensial itu sifatnya material, dia sifatnya physically atau sifatnya bodily organ. Jadi dan otak hewan ini dia bisa menjembatani proses dari akal aktif ke akal potensial pada manusia. Nah, karena dalam surat An-Nahl secara tegas dinyatakan bahwa struktur hewan atau otak hewan spesifikasinya itu able dalam menerima informasi ilahiyah dalam konteks pewahyuan. Oke, itu ya. Jadi barang siapa yang meneliti itu menarik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke Quran surat Al-A'la ayat 4. Tapi sekali lagi saya mau ulangi sekali lagi bahwa ini bukan tafsir ya, bukan tafsir Al-Quran, bukan. Ini hanya inspirasi ketika saya misalnya seorang pemerhati neuroscience yang fokus juga pada kajian psikologi dan filosofi, terutama filsafat tentang manusia, psikologi tentang manusia, filsafat tentang manusia. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, kita mendapat inspirasi, mendapat ide, punya sudut pandang dari sisi kacamata yang sifatnya sains, ilmiah. Nah, itu kita mau share ya kan. Siapa tahu ini bisa dikembangkan lebih lanjut, diteliti lebih dalam bagi teman-teman yang fokus pada kajian tafsir Al-Quran. Itu aja. Atau kajian teman-teman yang fokus pada penelitian atau riset ya. Oke, kita mulai ya. Jadi Quran surat Al-A'la ayat 4. Jadi saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4 karena kita akan bahas 4 itu nggak bisa dipisah dengan ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal al-mar'ah. Al-mar'ah itu rumputan. Itu translationnya ya, literalnya. Dia terambil dari akar kata bahasa Arab yaitu ro'ain dan nun. Al-mar'ah, rumputan. Nah, kenapa Al-Quran memilih diksi ini? Kenapa memilih kata al-mar'ah pada Al-A'la ayat 4? Kenapa tidak memilih hewan, dabbah misalnya? Atau kenapa tidak memilih manusia, anas, bashar, dan lain sebagainya? Tapi kenapa rumputan? Nah, ini tentu ada maksud, tentu ada, tidak hanya
kebetulan digunakan, dipilih. Tapi tentu ada rahasia di balik itu, tentu ada pemaknaan simbolik di balik itu yang bisa kita petik pelajarannya. Oke ya. Jadi mari kita bahas ya. Jadi pada ayat pertama surah ini Al-Quran mewartakan tentang kesucian nama Tuhan yang maha tinggi ya. Perintahnya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, itu literalnya. Nah, kemudian pada ayat 2 ya, mulai di sini. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Jadi yang menciptakan semua ciptaan dan yang menyempurnakan semua ciptaan, termasuk misalnya tumbuhan, hewan dan manusia. Tapi kali ini kita fokus ke manusia. Yang menciptakan manusia lalu menyempurnakan, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk ya. Jadi yang menentukan kadar, takaran, ukuran dan lain atau hukum. Jadi hukum-hukum yang sifatnya telah ditentukan, yang sifatnya deterministik. Jadi pada ayat 3 ini bicara soal hukum-hukum yang ditetapkan dalam konteks yang sifatnya deterministik atau natural law, hukum nature. Nature itu kan deterministik. Causality itu hukum nature ya. Nah, dan memberi petunjuk. Baru keempat, yang menumbuhkan rerumputan. Jadi setelah natural law, bicara natural law, content knowledge-nya, innate-nya, karena natural law itu bicara innate knowledge atau insting, itu natural ya, itu natural, dan dia deterministik, kausalitas. Dan menumbuhkan rerumputan. Kenapa rumput? Nah, ternyata dalam tradisi filsafat, terutama Aristotelian tradition atau yang kita kenal sebagai peripatetic philosophy, itu jiwa tumbuhan ini adalah jiwa yang berkembang pertama kali sebelum animal faculty of the soul dan human rational faculty of the soul. Jadi bicara jiwa tumbuhan. Nah, dalam tradisi itu jiwa tumbuhan ini dikaitkan dengan fungsi vegetatif dan nutritif. Ya. Fungsi vegetatif dan nutritif yang orientasinya pada proses tumbuh kembang satu organisme atau satu makhluk hidup. Dalam konteks ini misalnya manusia ya, tumbuh kembangnya manusia. Dari kecil menjadi besar itu kan tumbuh kembang. Sel menjadi besar, ukuran maupun jumlahnya dia bertambah, tumbuh kembang. Rumputannya. Jadi apa maksud? Kok dipilih kata rerumputan? Nah, jadi sekarang kita akan bahas ini dalam konteks neuroscience. Nah, neuroscience ini kalau fungsi vegetatif dan nutritif itu dikaitkan, bisa kita relevansikan dengan bagian otak pada area yang kita sebut sebagai midbrain dan diencephalon. Midbrain dan diencephalon. Struktur-struktur otak pada bagian ini, yaitu pada midbrain dan diencephalon, itu erat kaitannya dengan fungsi vegetatif dan nutritif. Misalnya growth hormone, ya kan? Sekresi hormon pertumbuhan, ya. Jadi kalau dalam kajian ilmu plantologi itu ada growth hormonnya, growth factor di manusia juga, di hewan juga ada growth factornya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan sekresi hormon. Apa itu? Fungsi dari struktur otak hipotalamus dan hipofisis. Bagian otak ini dimiliki oleh hewan, juga oleh manusia ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fungsi nutritif dan vegetatif dari vegetable soul, dari jiwa-jiwa tumbuhan dalam tradisi filsafat Aristotelian, peripatetik, baik peripatetik Islam maupun peripatetik Barat, itu bicara soal fungsi jiwa pertumbuhan, jiwa tumbuhan ini dalam konteks nutritif dan vegetatif. Jadi dia bicara soal otak pada bagian otak midbrain dan pada otak bagian diencephalon ya. Nah, misalnya struktur ini adalah yang berkaitan dengan struktur hipofisis dan hipotalamus. Itu kan sekresi hormon endokrin namanya ya, untuk pertumbuhan. Salah satunya untuk pertumbuhan. Jadi ini menarik sekali. Jadi ayat ini menegaskan bahwa
jiwa tumbuhan itu adalah jiwa yang pertama kali dia emanasi dalam struktur jiwa. Jadi pada dalam struktur jiwa manusia ada animals, ada vegetable soul, ada animals faculty of the soul, ada human rational faculty of the soul. Jadi emanasi awalnya itu sebelum animal soul yang fungsinya untuk movement, pergerakan, itu kan manusia, hewan itu kan gerak karena dia bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu hewan itu termasuk manusia ya, dalam konteks evolusi termasuk manusia. Nah, tumbuhan tidak bisa movement, dia tumbuh dan kembang. Dan bagian otak tumbuh kembang ini itu erat kaitannya dengan poros hipotalamus hipofisis pada bagian otak di encephalon. Ya, di encephalon. Jadi tapi koneksinya dia keep in touch dengan area otak yang namanya midbrain. Nah, midbrain itu bagian dari batang otak. Apa? Jadi setelah natural law, ketetapan-ketetapan berkaitan dengan programming, dengan apa yang sudah diprogramkan terhadap individu ini, terhadap seorang manusia ini, setelah diprogramnya A to Z-nya selesai, yang sifatnya deterministik, maka yang pertama kali berkembang itu adalah vegetable soul. Ini keren sekali ya, keren sekali dan menarik sekali karena ternyata sedetail ini Al-Quran itu bicara. Tidak langsung bicara pada hewan atau bicara manusia. Kenapa nggak langsung bicara manusia? Kenapa harus ke tumbuhan dulu? Karena memang susunan evolusinya seperti itu. Sains membuktikan susunan evolusi itu sebelum manusia diciptakan, manusia hadir. Karena evolusi nggak bicara soal penciptaan. Sebelum manusia hadir dalam rantai evolusi itu, yang pertama hadir dalam universe ini, dalam bumi ini, tumbuhan. Tumbuhan dulu, hewan dulu, and then manusia. Nah, dalam struktur otak juga begitu. Yang pertama berkembang itu tumbuhan, hewan, manusia. Jadi luar biasa memang ya, luar biasa. Luar biasa. Al-Quran menjelaskan sesuatu yang mengurut-urutkan sesuatu. Ayat 1 kita bicara tentang bagaimana perintah untuk mensucikan nama Tuhan yang maha tinggi itu. Setelah itu dia masuk pada ayat kedua yang bercerita tentang bagaimana Tuhan yang maha tinggi itu, yang maha suci dan maha tinggi itu menciptakan sesuatu, tapi tidak hanya menciptakan, dan dia menyempurnakan kejadiannya, menyempurnakan penciptaannya. Bicara passionate, dia bicara passionate, menyempurnakan sesuatu ya. Ibarat handphone dari awal diciptakan, semakin kesini kan semakin disempurnakan, dia punya feature-feature semualah. Manusia pun seperti itu. Nah, dari hewan sel 1 sampai hewan tingkat tinggi ya, disempurnakan. Setelah tidak hanya menciptakan, menyempurnakan, setelah disempurnakan ditentukan takdir, kadar yang deterministik, kadar hukum-hukum yang sifatnya determinan, itu kan takdir yang tidak bisa kita kompromikan, kausalitinya jalan deterministik. Terus setelah ditentukan dikasih konten petunjuk, kira-kira innate atau sifatnya innate knowledge atau insting bahasa sederhananya ya. Bahasa sederhananya itu insting. Bagaimana bayi menyusui itu kan petunjuk, karena bayi nggak belajar. Bagaimana bayi menangis ketika merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, itu bayi langsung menangis. Ada hal yang sifatnya ancaman, menangis. Jadi ada pengetahuan alamiah, pengetahuan sifatnya bawaan yang mendeterminan, yang sifatnya determinan terhadap sistem kognisi yang berkaitan dengan antisipasi terhadap situasi-situasi yang kita definisikan ini potensial harm atau potensial dia membahayakan kelanjutan kehidupan atau minimal membahayakan kehidupan makhluk hidup atau membahayakan kehidupan individu ya. Nah, setelah bicara itu baru yang menumbuhkan rumputan ya, emanasi kan ya. Akhrajal itu kan sesuatu yang
keluar tuh. Misalnya sederhananya itu dari rahim, bayi pertama kali rahim itu kan, nah jadi seperti itu dia keluar pelan-pelan, and then nah seperti itu. Jadi ibarat sebuah benih, biji-bijian terus dia keluar benih, begitu kira-kira kan. Nah itu menggambarkan proses emanasi jiwa manusia, bahwa emanasi jiwa pertama itu adalah fungsi vegetatif dan fungsi nutritif. Jadi sedetail itu. Jadi memang luar biasa pesan-pesan yang terkandung dari pemilihan kata-kata dalam susunan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi jiwa tumbuhan, baru kita bicara jiwa hewan, baru kita bicara jiwa manusia. Jadi itu urutan embriologinya. Kalau kita bicara neuroembriologi, dia akan berkembang seperti itu. Nah ya kan, akan berkembang seperti itu, neuroembriologi. Kalau teman-teman belajar embriologi otak juga dia berkembang seperti itu. Fungsi vegetatif dulu, fungsi nutritif dulu, baru kemudian otak hewan yang kita kenal sebagai limbik. Karena limbik itu kan melibatkan struktur pada ganglia. Ada otak yang namanya kita sebut sebagai ganglia basalis, yang berkaitan dengan otak yang mengatur soal gerakan, motorik, ya, fungsi-fungsi pergerakan. Itu lapisan paling bawah dari cerebral cortex ya. Jadi memang ini agak berat ya pemilihannya, materinya agak berat, agak kompleks dan agak tinggi, karena untuk bisa memahami atau bicara soal konsep ini kita butuh fase basicnya dulu kan, basic filosofinya, basic psikologinya, basic biologinya, baru basic anatominya, basic fisiologinya, sama basic neuroscience-nya, baru kita bisa melihat apa yang bisa kita lihat dari urutan pemilihan redaksi Al-Quran dalam surat Al-A'la ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Jadi kira-kira ayat 3 itu bicara soal kolbu ya, heart bicara soal kolbu. Ayat 4 bicara soal vegetable soul. Jadi ini materi mahal ya. Jadi yang pertama sekali emanasi atau dia berkembang dari kolbu itu adalah vegetable soul atau jiwa tumbuhan. Setelah jiwa tumbuhan terbentuk, baru dibicara animal soul, jiwa hewan. Nah, setelah jiwa hewan selesai mapan, baru muncul human rational faculty of the soul. Di situ letak akal. Nah, jadi memang dalam epistemologi Islam ada dua yang paling prinsip ya, yang sifatnya divine, itu heart, hati, dan akal. Baru ada indrawi. Jadi ada 3 ya epistemologi yang berkaitan dengan bagaimana manusia menerima informasi. Jadi asal informasi itu ada 3. Informasi yang berasal dari heart, dari hati, dari kolbu. Informasi yang berasal dari emanasi akal, active intellect. Dan informasi yang berasal dari organ sensorik indrawi. Jadi 3 ini mau diputar semua konsep filosofi, semua konsep filsafat jiwa manusia, mau putar segala rupa semua konsep filsafat pengetahuan, teori-teori pengetahuan, nggak akan lari dari 3 konsep besar ini. Apa itu? Heart, hati, akal, dan organ indrawi ya. Jadi luar biasa ayat ini mengkonfirmasi betul bahwa Al-Quran ini ditulis bukan oleh manusia, karena sedetail ini urutannya sangat detail, sangat rapi, sangat rigid. Pokoknya luar biasa membuat seseorang itu takjub dan pada akhirnya dia tunduk. Nah, jadi kalau ayat-ayat ini bicara soal kebenaran yang objektif, tentu kita kan sudah bahas yang keempat ini, semua bisa kita konfirmasi secara empirisisme dan rasionalisme ya. Jadi informasi dalam Al-Quran terkonfirmasi berdasarkan dalil-dalil empiris dan dalil-dalil rasional. Jadi 2 ini, empirisisme dan rasionalisme, itu mengkonfirmasi kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Nah kalau begitu berarti
nggak punya pilihan lain kita harus submit full, kita harus mengimani secara total, karena ternyata informasi-informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu nilai kebenarannya, presisi, tingkat kebenarannya presisi, tidak bias. Nah, jadi barang siapa yang menolak atau mengingkari atau mengabaikan informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran, maka hidupnya dalam posisi yang bahaya. Oke, itu kesimpulan kita malam ini, semoga bermanfaat. Tentunya konsep besar ini tidak bisa kita jelaskan dalam 20 menit ya. Kita bisa detailkan dalam kesempatan lain yang lebih leluasa dan waktu yang lebih panjang. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.